Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal i'timadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga kita dapat mengoptimalkan segala kemampuan karunia yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam kehidupan, dan semoga kita istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Kelak di padang mahsyar semoga kita diakuinya menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan sebagai pengganti dari Ustadz Dr. Rahmat, ya, yang akan kita bahas terkait dengan adab fil masjid. Adab fil masjid. Jadi adab di masjid. Kita ini kan ke masjid itu kan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla dan fadilah yang ada di dalamnya. Jangan sampai-sampai kita menginginkan ridha Allah, akhirnya yang kita dapatkan tidak ada. Kita ini yang ke masjid mencari fadilah. Satu, fadilah masjid. Yang kedua, fadilah salat berjamaah. Maka dengan demikian, Bapak yang dimuliakan Allah, saya akan memulai dari rumah terlebih dahulu. Jadi kalau kita berangkat ke masjid itu, seukianya kita sudah dalam keadaan bersih, suci, yakni sudah berwudu. Kemudian berjalanlah kita dari rumah ke masjid. Kalau saya jauh rumahnya Ustadz, kalau sanggup berjalan, jalan Pak. Setiap berapa langkah-langkah yang Bapak ayunkan tangan dan kaki yang Bapak langkahkan menjadi ibadah di sisi Allah. Ustaz nggak kuat jalan Ustaz, naik motor aja. Itu juga sama Pak. Nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tetes mililiter, ya, berapa tetes mili bensin dan lain sebagainya yang Bapak keluarkan untuk menuju ke masjid.
Jadi setelah kita suci dari rumah, kemudian kita berniat kepada Allah Azza wa Jalla menuju masjid, kemudian kita berangkat lalu masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Doanya kita sudah hafal. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Kita mundur sedikit. Ya, masih di rumah nih kaca ini. Kelewatan. Bapak kalau ke masjid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam. Ini kembali ke rumah sebentar ya, Pak ya. Lupa sedikit tadi. Wahai cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil kalianlah perhiasan kalian di setiap kalian ke masjid. Nah, jadi kalau dari rumah itu udah bersih, udah wudu, pilih pakaian yang paling bagus, yang menurut bapak senangin betul nih pakaian. Nah, itu ya. Terkecuali umpama ada orang yang dia mampir saja di masjid, dia pulang kerja. Nah, ini kemungkinan tidak bisa pulang ke rumah terlebih dahulu. Lantas dia masuk masjid dengan apa adanya karena waktu sholat sudah hadir. Nah, ini pengecualian. Ya, kayak pedagang, kayak pekerja di kantoran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang dari rumah, yang masuk, yang bermaksud untuk hadir ke masjid, maka disunnahkan bagi kita untuk memakai pakaian yang terbaik dari kita. Gitu ya. Kalau masalah warna Ustadz, memang sunnahnya yang putih. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak ada yang putih, ya yang apa aja boleh warna. Yang pasti jangan ada tulisan-tulisan di belakang lah ya. Apalagi ini mau pilpres nih, baju partai nih, coblos. Masya Allah. Safnya di depan lagi, ngelihat dari belakang semua. Nah, ini tidak beradab namanya. Ya, tidak beradab. Ya, kalau terlanjur kita masuk masjid, pakaian kita masih ada tulis-tulisannya di belakang, itu usahakan jangan di sop pertama dah. Karena itu akan membuat was-was. Salah satu adab di masjid itu jangan sampai kita mengganggu orang lain dalam ibadah mereka dengan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mengganggu kekhusyuan itu juga kurang adab. Ya, tidak seyogianya dilakukan seorang muslim ketika mau masuk masjid. Nah, sampai ke masjid ada lagi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memakai wangi-wangian. Nah, ya. Kalau di dalam kitab Bin Baz ada disebutkan alla yakuna qad tanawalan al-basal. Nah, ini. Jadi seyogianya bagi seorang yang akan ke masjid untuk tidak memakan bawang-bawangan. Menghindari apa, Pak? Biar nggak bau.
Apalagi makan jengkol dan saudara-saudaranya. Itu hati-hati saja. Kalau kita makan itu, ya paling nanti di belakang lah sabnya gitu ya, ataupun jangan terlalu keras-keras untuk berbicara, karena itu sangat mengganggu bagi sebelah kita ataupun teman kita yang berbicara. Jadi intinya, memakai pakaian yang bagus, usahakan kita dalam keadaan bersih dan wangi. Dan ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dari rumah, sudah bersuci, sudah memakai pakaian yang terbaik kita, kemudian kita sudah pakai wangi-wangian, kemudian melangkah ke masjid, niat karena Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan karena yang lain. Karena sepanjang jalan ini banyak godaan. Ya, banyak godaan, ketemu sama fulan, awalnya niatnya karena Allah, karena ketemu sama fulan biar dianggap seorang yang alim dan sudah taat. Itu berubah. Jangan. Sebagian para ulama matanya dipelihara selama perjalanan. Jangan celengak-celenguk kiri kanan atas bawah. Ya, pelihara terus, pantengin ke tempat jalan saja. Ya, ke bawah. Nanti kalau ketemu sama yang tidak senonoh dilihat, hati-hati. Nanti itu bisa merusak hati, ketika sholat nanti akan berbahaya. Dan ini peluangnya iblis masuk. Makanya kita nggak sadar kadangkala, Pak, kenapa orang itu nggak khusyuk sholatnya. Itu barangkali di situ. Selama perjalanan dari rumah niatnya memang karena Allah, kemudian pas di jalan tidak dipelihara niat itu dan tidak dipelihara semuanya, maka tanpa sengaja kita sudah memasukkan virus iblis, syaitan ke dalam hati, sehingga nyampai ke masjid virus itu masih ada dan mudah bagi iblis dan syaitan masuk ke dalam hati untuk memberikan was-was dalam hati, sehingga salat kita tidak khusyuk. Kalau dalam Islam disebutkan ghaddul basar, menjaga pandangan. Ini kan sepertinya ini si orang jauh semua dari masjid nih. Jadi potensi itu untuk membuat kotor pikiran dan hati memungkinkan terjadi. Maka kita selalu ingatkan diri kita dan kita semua agar selalu menjaga hati. Itu. Kemudian nyampai ke masjid, masuk dengan kaki kanan, seraya berkata, "Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu kepadaku." Kemudian langsung salat tahiyatul masjid. Jangan ditunda. Kita kadang salah faham. Masuk masjid, ketemu di pojok ada teman, samperin dulu, kira-kira gitulah ya. Samperin dulu. Samperin. Ngobrol dululah. Itu keliru, Pak. Tuntunannya ketika kita masuk masjid, sallu rak'ataini, salat 2 rakaat, langsung setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kalau mau bersilaturahim salimin dia, temuin dia, ngobrol. Ya, itu aturan pertamanya, Pak. Ya, kalau ditunda, disinilah datangnya was-was dan godaan syaitan. Ya, godaan syaitan terjadi di situ. Kalau
ditunda. Jadi mubasyarah, langsung masuk, langsung niat untuk tahiyatul masjid. Itu aturannya. Ya. Kemudian setelah masuk ke dalam masjid, ada pengecualian kalau mau menegur seseorang. Nah ini cuma sebatas apa katanya di dalam kitab Bin Baz adalah ayyaquma bisalami 'alal musallin. Boleh kita menegur teman kita, jamaah yang lainnya, tapi dengan mengucap salam terlebih dahulu. Itu pengecualian. Ya, ada yang di pojok sana, kita datang, assalamualaikum, langsung. Jangan lagi ajak ngobrol. Ya, ngobrol apa Pak? Gimana kerjaan hari ini? Jangan. Salim, assalamualaikum, langsung. Atau berapa skor Indonesia sama ini, gitu ya? Jangan. Nah, itu potensi iblis, syaitan masuk kepada fikiran dan hati kita, sehingga tatkala kita salat fardu berjamaah akan berpotensi untuk masuk besar waswas syaitan masuk ke dalam hati kita. Ya, nah disebutkan di sini ayyasra'a fi ada'i salati tahiyatul masjid wa hiya raka'atan, bahwa orang yang masuk ke masjid bersegera untuk menunaikan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Adami tahadduthi bil ahdathil lagwi awil hadathil janabiyah, tanpa diselingin dengan perkataan yang tidak penting. Nah, kayak model tadi nih. Ya, tanya kerjaan, tanya ya nggak penting lah. Kerjaan mah nanyanya di tempat kerjaan kan. Di masjid mah mana nggak usah nanya-nanya kerjaan. Atau nanya keluarga, nggak usah. Nanti setelah sholat tahiyatul masjid, mungkin kalau memungkinkan, ya nggak masalah. Nah, itu aturannya. Oke. Kemudian yang kedua, ada mirab'is sawti fil masjid, alla ya'mala 'ala al-ada'i ahadin minal musallin walau kana bi isyaratin. Jadi kalau kita sudah masuk masjid, setelah tahiyatul masjid kita duduk, kerjaannya apa? Niat i'tikaf. Niat dulu i'tikaf. Duduk rapi, setelah itu niatkan i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah Azza wa Jalla. Niatkan. Sebagian para ulama mengatakan, selama antum belum keluar dari masjid, rahmat Allah dan malaikat akan mendoakan dan turun kepada antum, kepada kita semua yang sudah berniat i'tikaf di masjid. Karena masjid itu sangat mulia di sisi Allah. Ada dalam sebuah hadis mengatakan, rumah yang paling mulia di sisi Allah di bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk di muka bumi, pasar. Nah, maka dengan demikian, kita sebagai orang yang akan menunaikan salat, rangkaian dari rumah sampai ke masjid, kita usahakan semuanya rangkaian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena kita akan menghadap Allah nanti salat fardu yang kita dituntut untuk khusyuk.
Kalau kita selingi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya, dan kita tidak isi dengan zikir kepada Allah, maka besar kemungkinan hati kita dan pikiran kita akan tercemari, dan disitulah peluang syaitan datang untuk mengwaswasi dalam jiwa dan hati kita. Nah, kalau bisa HP ndak usah bawa ke masjid. Kalau sudah niat i'tikaf, zikir kepada Allah. HP ndak usah, atau matikan dulu selama di masjid. Karena zaman modern sekarang, subhanallah, HP itu akan mengotori pikiran kita. Buka YouTube lah. Nah ini yang buka YouTube, yang nyanyi-nyanyilah di dalamnya. Jadi selama di masjid, kalau sudah niat i'tikaf, yang ada lafaz yang keluar zikrullah, qiraatul Quran, baca Quran. Zikir yang dianjurkan, yang di al-ma'thurat, zikir-zikir yang sudah ditentukan. Seperti istighfar. Bagi kita yang merasa diri kita selalu bersalah di hadapan Allah karena kekurangan ilmu kita barangkali, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Bagi yang sudah banyak hartanya, lafalkan alhamdulillah. Ya. Dan banyak, kita sudah tahu itu. Mungkin kesadaran kita untuk melakukan ini yang belum hadir, sehingga praktek-praktek di lapangan ini masih melanggar daripada nilai-nilai syariat Islam. Nah, baca Quran juga sama. Kalau bisa hindari melalui HP, karena dia nanti akan terputus ketika WA masuk atau telepon masuk. Jadi kalau di masjid itu afdalnya matikan HP, ambil Al-Quran. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi yang dimaksud oleh penyusun kitab, ya, adami tahadduthi bi ahaditsil laghwi. Jangan terjadi bagi orang yang ke masjid, yang menunggu salat fardu, perkataan yang sia-sia begitu saja. Ya itu tadi banyak ya. Ya, atau ngumpulnya ngapain Ustadz? Nah itu ngobrolin sipulan, atau ngobrolin politik, ya, atau ngobrolin calon presiden. Jangan. Ya, kalau sudah niat i'tikaf, udah tawajjah syatral Masjidil Haram. Berpalinglah menghadap Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah, ya ke kiblat. Banyakin zikir, banyakin zikir, banyakin zikir. Ustadz kadang tidak kuat Ustadz. Kenapa? Ada teman ya nyamperin Ustadz. Nah, kalau antum sudah tahu kajinya ini, arahkan dia. Nanti saya dibilang sombong Ustadz, terserah dia. Ya, karena dia nggak tahu. Nah ini tadi kuncinya adalah ketika kita salat fardu berjamaah, maka seyogianya kita dalam keadaan khusyuk menghadap Allah. Tapi dengan sebab tadi, dikacaukan pikiran kita dengan urusan dunia, dikacaukan pikiran kita dengan urusan yang tidak penting, maka terjadilah peluang benih-benih setan yang akan merasuki pikiran dan hati kita tatkala kita mau melaksanakan salat fardu. Maka dihindari. Kalau sudah niat i'tikaf di masjid, arahkan badan Anda ke arah kiblat dan ambil Al-Quran dan perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Adami raf'is sauti fil masjid, tidak boleh mengangkatkan atau melebihkan, membesarkan suara di masjid. Ya, alla ya'lama ala idai ahadin minal musallin, yang mengakibatkan orang terganggu dalam masjid. Nah, ini juga. Oh, Ustadz nih, suara Ustadz kencang loh sampai keluar. Nah, ini beda. Bahasannya beda, ini kajian. Kalau kita bisik-bisik namanya bukan kajian kan? Nah, kalau antum sudah niat i'tikaf, duduk menghadap kiblat, takhfid sautat, pelankan suara Anda. Hanya antum dan Allah yang tahu. Kalau mau baca Quran juga cukup antum yang dengar, tidak usah orang lain. Ya, sehingga tidak terjadi terganggu ke sebelah kiri dan kanan kita. Dan ini juga dalam sholat berlaku. Nah, pernah saya kemarin menjelaskan di sini, seorang sahabat ketika berjamaah dengan Rasulullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takbir membaca ayat, dan dia juga membaca ayat kencang-kencang, maka Rasulullah setelah sholat ditegur nih orang. Aku terganggu dengan bacaan Anda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sholat itu sekedar kita tahu dan kita merasakan apa yang kita baca. Tidak usah orang lain tahu, kecuali imam. Imam juga kalau sholat jahar 2 rakaat pertama harus, namanya jahar, ya. Tapi kalau sholat sirrian yang kedua rakaat terakhir, kalau 4 rakaat, maka imam juga tidak boleh mengeluarkan suaranya yang mengakibatkan jamaahnya tidak khusyuk dalam membaca bacaan sholat. Rakaat yang kedua terakhir, contoh ada imam, tidak, adabnya bukan seperti itu. Cukup kita yang tahu, atau jamaah sesama jamaah. Kalau imam kan jauh di depan ya, ada mihrabnya di sana jauh. Mungkin kalau enggak kedengaran, kalau enggak ada pengeras suara gitu ya. Nah, ini di samping kita. Kalau berjamaah itu kan rapat safnya gitu Pak ya, rapat saf dan lurus. Karena rapat safnya itu, nah itu tadi. Cukup Bapak yang tahu bacaan Bapak, ndak usah tahu orang lain. Kalau Bapak keraskan suara Bapak, maka yang sebelah akan terganggu. Contoh, saya pernah terjadi soalnya. Salat di salah satu masjid berjamaah, di samping ada orang yang membaca. Ya, saya masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dengan suara saya yang saya dengar. Kalau dia udah ihdinas siratal, oh saya ikut ihdinas siratal mustaqim lagi, ngikutin dia. Waduh, kacau nih. Nah, itu maksud saya. Ya, adabnya itu. Sehingga kita di dalam masjid itu tidak mengganggu orang lain dan tidak menyakiti orang lain dalam kekhusyuan dalam sholat. Dan itu terlarang keras dalam Islam. Ya. Kalau boleh nih saya mau tampol nih orang gitu kira-kira ya. Bahasa kitanya gitu ya. Ini ganggu aja nih, lagi sholat aja keras-keras gitu ya. Nah, gitu kira-kira gambarannya Pak ya. Jadi tidak boleh mengangkat suara keras-keras di dalam masjid. Walau kana bi, nah dengan tujuan itu idzaan, ya, membuat seseorang itu sakit hatinya atau membuat kekhusyuan orang itu terganggu. Walau kana isyaratan, meskipun dia melalui isyarat. Nah, hati-hati. Ini berjamaah kan orangnya macam-macam Pak. Macam-macam.
Ada yang kita kenal, ada yang kita nggak kenal. Ada yang ujuk-ujuk datang nempel ke kita kan gitu kan. Nah, qadarullah yang datang ini baunya, aromanya kurang nyaman gitu. Itu. Nah, datang yang di sebelah. Isyarah. Ini ndak boleh. Tahanin aja, Pak. Tahanin. Nanti dia sakit hati, Bapak kacau. Ndak boleh. Udah apapun yang datang ke samping kita, tahanin aja. Karena kadar kemampuan pemahaman dalam Islam kita masing-masing berbeda. Nah, setelah selesai sholat, ajak dia ngobrol berdua. Ini juga berlaku untuk kita semua. Kalau ada di samping kita orang yang tidak faham terkait dengan adab di masjid, maka kita berhak untuk menasehati dia. Kasih tahu, Mas, kalau ke masjid itu sunnahnya pakai wangi-wangian, Mas. 4 mata loh. Jangan diumumkan di masjid ya. 4 mata aja. Ya, silakan. Nanti kalau ke masjid tolong untuk berwangi-wangian. Nah, di sini disiapin minyak wangi nih. Cuman kotaknya doang adanya. Karena sehari dikasih habis. Di masjid Tekor mungkin ya. Nasubillah ya. Ada wangi-wangian di sana. Ya, kurang efektif. Gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Sehari habis. Yang pakai anak-anak. Bapak-bapaknya udah punya wangian sendiri, nggak pakai kan? Yang pakai anak-anak. Gitu ya. Baik. Nah, itu. Jadi kadar kemampuan kita memahami Islam itu berbeda-beda. Maka disinilah potensi the power of tausiyah. Kekuatan tausiyah saling mengingatkan satu sama lainnya berlakulah di sini. Contohnya bagi yang hadir di sini yang mendengar pembicaraan kita saat ini, adab di masjid. Nah, ini tolong nanti disampaikan ke yang lain. Kalau ada yang keras-keras bacaan suaranya dalam sholat, ajak bicara dia. Tapi kalau yang mendengar sekarang jangan lakukan. Ya, ajak bicara dia. Nah, gitu ya. Nah, kalau umpamanya juga ada aromanya yang kurang sedap, yang membuat kekhusyuan orang terganggu, maka juga ini juga perlu kita kasih tahu. Yang berikutnya, setelah kita ke masjid, kemudian sepanjang waktu i'tikaf kita, kemudian datanglah adzan. Ketika adzan tidak ada aktivitas kecuali menjawab adzan. Ngobrolnya stop dulu, ngajinya stop dulu. Nanggung Ustaz. Udah stop. Habis azan nanti lanjutkan lagi. Stop. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida fa'ajibu kama qala al-muadzin." Ketika suara azan berkumandang, maka kalian jawablah azan itu sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca apa kita? Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau itu bacaannya la haula wala quwwata illa billah. Dan sesaat mendengar azan dan menjawab azan, dan ini juga berlaku wala yatakallam, dan tidak boleh berbicara apapun terkait dengan hubungan duniawi, ya, yang tidak penting lah, kira-kira seperti itu, yang nanti bicaranya lebih enak di luar. Ya, jadi diam aja, ya, tapi jangan diselingi dengan ngobrol. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana tadi, Bos? Nah, itu jangan.
Kedua dan seterusnya. Kalau bisa diupayakan jangan diselingi dengan perkataan selain zikrullah ketika menjawab azan. Jadi musyawarahnya ketika azan stop. Adapun orang yang menegur selain yang tadi dia mengucapkan salam ke kita, maka kita jawab waalaikumsalam, cuman sebatas itu. Langsung lanjutkan zikir Bapak, kemudian langsung jawab azan dan seterusnya. Maka kita singgung tadi, diupayakan kalau sudah masuk masjid HP matikan terlebih dahulu, kemudian setelah selesai sholat baru nyalakan. Barangkali itu sedikit yang saya sampaikan. Mungkin kita masih belum ngeh atau belum mengerti tentang adab masjid, karena masjid adalah merupakan rumah Allah yang paling mulia di muka bumi. Maka seyogianya kita seorang yang beriman harus memuliakan dan mensucikan masjid dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan di masjid. Tidak usah lakukan di masjid, hanya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak sujud dan memperbanyak zikrullah. Demikian barangkali yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada yang belum faham, boleh nanti kita diskusi setelah salat dan kapanpun. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.